Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepran Sani, Prodi Sistem Informasi. Sini saya ingin melakukan praktikum tugas 2 untuk mata kuliah jaringan komputer, yang mana di praktikum ini saya ditugaskan untuk membuat PROM di dalam CMD. Apa itu CMD? CMD itu adalah merupakan alat yang digunakan dalam sistem operasi Windows untuk menjalankan perintah-perintah tertentu secara langsung melalui teks. Di sini kita langsung saja untuk nomor 1, kita mempraktikkan itu CD, yaitu change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori di dalam sistem file. Kita langsung coba praktikan menggunakan CMD. Ini kita ketikkan CMD, kemudian run administrator. Sini kita sudah buka CMD-nya. Untuk praktik nomor 1 itu menggunakan CD, yaitu change directory. Kita coba di sini untuk direktori saat ini ada di direktori C di folder Windows, kemudian folder system. Kita akan merubahnya ke direktori C. Sini kita menggunakan CD, kemudian C 2 garis miring. Sudah terlihat direktorinya sudah pindah, dan tadinya ada di folder sistem 32 sekarang berada di direktori C. Kita juga bisa kembalikan lagi dengan cara CD lagi, terus kita copy, enter. Sekarang kita sudah pindahkan ke folder sistem 32 lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu CLS. CLS adalah clean screen, di mana perintah ini digunakan untuk membersihkan layar command prompt dan menghapus semua teks sebelumnya, dan kemudian akan memberikan tampilan yang bersih. Nah, dengan menggunakan CLS ini kita bisa membersihkan tampilan yang ada di CMD ini. Tadinya kan sudah ada tertera. Oke, di sini kita coba untuk menggunakan clear untuk menghapus tampilan yang sebelumnya. Langsung ketikkan saja CLS. Nah, di sini sudah terlihat, maka dia akan tampilannya akan bersih. Untuk teks yang sebelumnya akan terhapus. Sekarang untuk tampilan command prompt-nya menjadi bersih. Setelah itu kita melakukan praktikum untuk CLS slice tanda tanya. CLS slice tanda tanya. Fungsi ini sebenarnya untuk sama kayak tadi clean screen tadi, cuman CLS slice tanda tanya ini berfungsi untuk sebagai bantuan. Jadi nantinya ada juga mungkin prompt yang lain menggunakan slice tanda tanya, itu berarti nantinya akan memberikan bantuan atau arahan untuk prompt tersebut. Sini sudah terlihat CLS. Oke, lanjut untuk dir slash tanda tanya, sama seperti CLS tadi. Kita coba dir slash tanda tanya. Nah, di sini akan menampilkan bantuan display at list of files di dalam direktori. Jadi di sini kita dapat menggunakan dir slash a slash b slash c, yang mana nanti akan bisa kita tambahkan juga untuk menampilkan display files with specific attributes apabila kita menggunakan dir slash a. Coba kita perhatikan dir slash a. Sini tampilannya seperti ini. Tampilan dir sendiri juga akan menampilkan folder-folder atau folder yang ada di direktori C itu sendiri. Kita coba praktikan. Nah, di sini ada folder driver, support, program file,
user Windows dan lainnya. Oke, untuk selanjutnya itu IP config. Di sini kita clear dulu supaya lebih bersih tampilannya. IP config itu berfungsi untuk menampilkan informasi dasar jaringan seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Ini kita coba dulu IP config. Nah, di sini dia menampilkan Windows IP configuration. Ada wireless LAN adapter local connection 1, media disconnect. Terus di sini juga disconnect. Nah, di sini ada tampilkan ada WiFi. Di sini IP address-nya 192.168, ada subnet mask-nya 255, ini standar ya. Ada default gateway-nya juga. Oke. Untuk selanjutnya itu IP config all. IP config all. IP config /all. Di sini IP config /all ini menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap, termasuk hostname, MAC address, dan DNS. Yang tadinya kan kalau di IP config biasa itu tidak menampilkan DNS dan MAC address, dan juga hostname tadinya juga nggak ada. Coba kita bisa bandingkan sendiri. Ini tampilan IP config dan ini tampilan IP config all. Sini ada hostname laptop SMI5E1 hybrid. Terus di sini juga ada DHCP enable, ada ininya juga nih. Ini MAC address-nya nih. MAC address itu adalah media access control address, nomornya. Terus kemudian di sini tadi kan cuma di IP config cuma menampilkan IP saja, tapi di sini juga menampilkan ada DNS-nya juga. Terus ada DHCP-nya juga. Oke. Untuk selanjutnya kita praktekkan IP config IP config garis miring tanda tanya. IP config tanda tanya. Oke. IP config tanda tanya di sini berfungsi sama seperti yang tadi saya jelaskan untuk memberikan bantuan atau arahan untuk menggunakan IP config. Di sini ada option, ada pilihan IP config tanda tanya tadi sudah ini yang sedang kita praktekkan. Terus all udah kita praktekkan. Terus release yang nantinya akan kita praktekkan juga. Ada renew, ada flash DNS, register DNS yang nantinya akan juga kita praktekkan. Terus juga ada contoh-contohnya juga nih, contoh cara penggunaannya. Oke, mungkin itu saja untuk IP config tanda tanya. Kemudian kita untuk IP config release. Oke. Perintah IP config release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka IP address komputer yang kita gunakan akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi nanti setelah kita mengetikkan IP config release ini, jaringan komputer kita akan hilang. Coba kita tes IP config release. Coba kita clear dulu. Clear. Nah, biasanya IP config release ini digunakan untuk mengatasi konflik IP, memaksa komputer untuk meminta IP baru, dan juga bisa digunakan untuk mengganti koneksi jaringan. Kita coba praktekkan langsung. IP config release. Sini koneksinya akan langsung terputus, dan kemudian untuk selanjutnya kita praktik IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, IP config renew ini adalah lanjutan dari IP config release. Tadi kan kita sudah lepas IP-nya.
Nah, renew ini untuk menetapkan alamat IP baru pada semua daftar jaringan. Kita coba IP config renew. Nah, di sini hasil keluarannya tadi kan setelah dirilis atau dilepaskan, maka akan kita gunakan IP config renew untuk menetapkan alamat IP baru. Oke, untuk selanjutnya IP config display DNS. Nah, IP config display DNS ini adalah perintah yang mana digunakan untuk menampilkan DNS atau domain name system termasuk localhost koneksi. Kita coba saja, kita clear dulu IP config display DNS. Banyak sekali guys. Di sini ada banyak banget DNS yang ada di laptop saya. Dari atas ada record name, ada tipenya, ada time to live-nya, terus data length. Nah, setelah kita tampilkan semua IP config display DNS yang domain name system yang ada di PC saya, kemudian kita menjalankan perintah IP config flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. Oke, kita coba IP config flash DNS. Sukses, flash DNS result cache. Kita coba lagi cek. Nah, kita coba cek displaynya lagi. Sudah tidak ada lagi list yang ada di atas ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke IP config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi di sini bertujuan untuk mendaftar ulang informasi komputer ke DNS server. Jadi IP config register ini akan mengirim ulang informasi yang benar ke DNS server. Coba kita langsung praktekkan IP config register DNS. Register of DNS resource record for all adapter of this computer has been. Any error will be reported in the event viewer in 15 menit lagi. Jadi kita sudah meregistrasikan ke komputer kita ke DNS server. Oke, terus selanjutnya itu adalah ping. Ping ini adalah sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Bisa juga digunakan untuk mengecek jaringan. Tadinya kan sebelumnya kita tugas satu tes jaringan bisa menggunakan LAN tester dan juga bisa menggunakan ping Google. Nah, di sini kita coba untuk ping Google. pinggoogle.com. Nah, tampilan ping ini seperti ini. Berarti jaringan saya aktif. Jadi semakin kecil angkanya berarti jaringan itu semakin bagus dan semakin cepat. Oke, ping sudah kita lakukan.
Kemudian untuk praktek netstat ini untuk menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita coba panggil netstat. Nah, di sini sudah tampil active connection, ada protonya, ada TCP, local address, foreign address, state ini adalah statusnya. Kalau established ini berarti terhubung, dan ada time wide. Oke, untuk selanjutnya itu tracker. Kita akan praktekkan tracker itu berfungsi untuk digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kita coba tracker Google, tracker google.com. Sini mungkin agak lama sedikit. Jadi ini tracker itu untuk nge-track google.com. Tracker ini biasanya digunakan pada saat internet lemot untuk ke situs tertentu. Jadi pengen tahu letak gangguan pada jaringan itu di mana tuh. Sejauh ini sih masih lancar saja. Paling ini ada yang dilompatin untuk hop yang keempat, kemudian hop yang keenam. Sejauh ini lancar jaringannya. Selanjutnya untuk ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracker, tapi lebih lengkap, versi lebih lengkap dan lebih mendalam. Ping ini jadi dia tuh jalurnya ngikutin seperti tracker, terus setiap hop atau lompatan itu nanti di ping untuk mengecek seberapa stabil koneksi. Kita coba langsung praktekkan ping google.com. Ping ini dia akan menampilkan lebih detail, tetapi membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Setiap lompatannya itu 25 detik. Jadi semakin banyak lompatan ya semakin lama nunggunya. Semakin hop namanya hop. Di sini membutuhkan 125 second, kurang lebih 2 menit untuk lihat hasilnya. Oke, setelah menunggu tadi sudah keluar hasilnya dari ping itu. Sini tampil loncatan, terus RTT round trip time, terus ada source to hear loss send page, terus ada addressnya juga. Tampilannya seperti ini. Jadi ping ini digunakan ketika ingin tahu di mana tepatnya koneksi melambat atau putus. Di sini melambat nih di hop keempat. Oke, terus selanjutnya NS lookup ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Oke, kita coba hapus dulu. NS lookup ini name server lookup. Nah, di sini ada default server sama alamatnya. NS lookup google.com. Di
Sini kita cek asal lookup google.com, servernya google.com, dan dia memiliki beberapa IP. Oh enggak, ini IP-nya nih. Oke. Oh, google.com can find Nest lookup no response from server. Oke. Nest lookup. Yahoo.com coba. Nah, sini IP-nya nih. Kita coba Yahoo tadi, namanya Yahoo, terus addressnya ada beberapa IP. Oke, Nest lookup sudah selesai. Selanjutnya Nets. Nets ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, jadi di sini kita dengan Nets kita bisa melihat atau mengubah konfigurasi IP, terus bisa reset pengaturan jaringan, terus kelola WiFi profile, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan mempraktikkan untuk mengatur ulang semua pengaturan IP dengan menggunakan Nets in IP reset, dan saya akan menampilkan WiFi yang pernah terkoneksi di laptop ini dengan menggunakan Nets balance show profile. Kita coba. Reset. Nah, di sini sudah reset, sudah di resetting semua. Tampilannya seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan Nets balance setting show profile. Oke, di sini akan menampilkan WiFi yang pernah terkoneksi di laptop ini. Itu ada AVATE, APRMC, Nebeng, CS, dan yang lain. Oke, selanjutnya kita ke rute. Rute ini digunakan untuk membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Di sini saya akan menggunakan root print untuk menampilkan interface list dan root table, dan saya akan menggunakan juga root add untuk menambahkan perintah routing. Kemudian root delete untuk menghapus yang kita tambahkan tadi. Oke, kita coba langsung clear dulu. Kita coba root print terlebih dahulu. Sini tampilan seperti ini, ada interface list, terus ada juga root table IP 4. Sini tampilannya. Nah, di sini IP-nya nih. Nanti kita akan tambahkan, dan yang setelah kita akan tambahkan itu akan berada di antara sekitar sini. Coba kita tambahkan dulu kan menggunakan root add 192 168 10 NAS 255. Oh, ada titik di sini nih. Nah, 255 titik 0. Kemudian IP PC ini, IP laptop ini 192 168 0102. Coba enter. Oke, berarti kalau udah tanda oke itu berarti berhasil. Kita coba cek lagi root print. Nah, di sini muncul yang kita tambahkan tadi 192 168 255 onlink 5 dengan metrik 51. Untuk selanjutnya kita bisa menghapusnya lagi menggunakan root delete. Kita coba hapus lagi. Root delete terus 192 168 10 IP yang kita tambahkan tadi, terus NAS 255 0. Terus oke, sini sudah berhasil. Kita coba cek lagi root print. Nah, ini kembali semula ke yang pertama tadi.
untuk yang kita tambahkan tadi sudah hilang. Sekarang tampilannya masih kembali ke seperti semula. Oke, untuk root itu saja. Lanjut ke net. Yang terakhir, net digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Coba kita ketikkan net. Nah, di sini ada tampilan, ada account, komputer, config, continue, file, group, help, stop, time, user. Di sini kita coba net user. User akan menampilkan nama account user, laptop, SM, administrator, Asus. Terus di sini kita coba lagi menggunakan net view. Di sini system error has occurred. The list of servers for this workup is not currently available. Oh, berarti tidak bisa. Oh, net view ini bisa. Oh, buat ini ya, cek file sharing kalau nggak salah dah. Kita coba lagi net share. Oh, net share. Oke. Di sini net share ini berfungsi untuk menampilkan folder dari komputer kita yang sedang di-share. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk praktikum ini. Saya rasa juga mungkin masih ada kekurangan atau kesalahan kata juga. Saya mohon maaf. Di sini juga saya masih belajar. Mohon bimbingannya juga. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.